Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munifa, NIM E 2019-2164, Prodi Ekonomi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini ingin menambahi sedikit tentang penjelasan konsep dasar ekonomi Islam yang telah dijelaskan oleh Bapak Dosen Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu ekonomi makro Islam. Sebelum saya ingin menambahi, saya di sini ingin menjelaskan ulang sedikit tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Sedangkan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Saya di sini juga ingin menambah tentang tujuan ekonomi Islam, yaitu maslahah atau kemaslahatan bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kesejahteraan bagi manusia. Aktivitas lainnya bagi manusia, kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa mafsadah atau kerusakan bagi manusia. Di sini saya ingin menjelaskan ulang tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut buku Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik M. Nuryanto Al-Alif. Di sini dijelaskan bahwa riba adalah secara umum dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dan transaksi yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip dan aturan syariat Islam. Ada beberapa unsur penting yang terdapat dalam riba, yaitu ditambahkan pada pokok pinjaman, besarnya penambahan menurut jangka waktu, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati. Ketiga unsur ini bersama-sama membentuk riba, serta bentuk lain dari transaksi kredit dalam bentuk uang atau sejenisnya. Ada dua bentuk riba yang berkembang sejak permulaan Islam, yaitu riba nasi'ah dan riba fad. Riba nasi'ah berkaitan dengan penangguhan waktu yang diberikan kepada pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan tambahan uang premi. Jadi riba bentuk ini mengacu pada bunga pada utang. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah presentasi keuntungan dari pokok bersifat tetap atau berubah atau suatu jumlah tertentu yang dibayar di depan atau pada saat jatuh tempo, atau suatu bentuk pelayanan yang diterima sebagai suatu persyaratan pinjaman. Sedangkan riba fad adalah bentuk kedua dari riba dan selalu terjadi dalam transaksi antara pembeli dan penjual, yang diartikan sebagai kelebihan pinjaman yang dibayar dalam segala jenis, berbentuk pembayaran tambahan atau peminjaman kepada kreditor dalam bentuk penukaran barang yang sejenisnya. Terus goror. Goror di sini adalah ketidakpastian. Maksud dari ketidakpastian di sini adalah muamalah, ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain. Menurut Ibnu Rus, maksud al-gharar adalah kurangnya penjelasan tentang keadaan barang atau objek, kuantitas dan harga. Gharar juga berkaitan dengan masa penyerahan barang, terutama ketika uang sudah dibayar tetapi waktu penyerahan barang tidak diketahui. Menurut Ibnu Taimiyah menyatakan al-gharar adalah apabila satu pihak mengambil
haknya dan satu pihak lain tidak menerima apa yang sepatutnya dia dapat. Terus maisir. Maisir di sini adalah maisir atau qimar secara harfiah bermakna judi atau spekulasi. Secara teknis maisir adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu atau berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Sampai di sini saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.